Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya untuk mata kuliah matematika diskrit. Baik, mereview materi kemarin kita sudah belajar mengenai pernyataan, apa itu pernyataan majmuk dan juga negasi. Nah, kita akan sedikit review terkait dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Terkait dengan negasi, ya, negasi itu adalah kalimat yang berlawanan nilai kebenarannya, ya, berlawanan nilai kebenarannya. Jika kalau pernyataan benar, negasinya jadi salah. Kalau pertanyaan itu salah, negasinya jadi benar. Nah, yang pertama terkait dengan negasi konjungsi, ya. Konjungsi itu adalah pernyataan dengan kata hubung dan, ya, P dan Q. Nah, P dan Q, maka negasinya P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Nah, kemarin kita sudah berikan contoh kasus, ya, kasus real, ya. Misalkan bisa masuk ke sistem itu kalau usernya ada dan passwordnya sesuai. Nah, sebaliknya dia tidak akan bisa masuk kalau usernya tidak ada atau passwordnya tidak sesuai dengan user. Jadi negasi P dan Q sama dengan negasi P atau negasi Q. Nah, berikutnya untuk negasi konjungsi. Disjungsi itu kemarin adalah pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau, ya kan? Contoh, misalkan kita daftar di penerimaan guru TIK, syaratnya adalah lulusan S1 Teknik Informatika atau S1 Pendidikan Teknik. Ya. Ini syarat administrasi. Nah, kalau ini benar, P atau Q ini benar, maka dia diterima. Tapi kalau tidak memenuhi syarat ini, kapan itu tidak memenuhi syarat itu? Ketika dia bukan lulusan S1 Teknik Informatika dan bukan lulusan S1 Pendidikan TIK, ya. Sehingga kita bisa simpulkan negasi P atau Q sama dengan negasi P dan negasi Q. Nah, sebenarnya Anda bisa cek dengan tabel kebenaran, ya. Dengan tabel kebenaran seperti contoh ini, ya. Kita bisa cek dengan tabel kebenaran. Nah, kemudian contoh lagi. Nah, ini tabel kebenarannya ini, ya. Ini P, ini Q, P atau Q ini BS, kemudian negasi P atau Q itu SSB, negasinya ini kan berlawanan dengan P jadi S, P jadi S, P jadi S, S jadi B. Kemudian kita hitung lagi nih, kita tentukan nilai kebenaran dari negasi P dan negasi Q. Negasi P dan negasi Q, berarti ini salah dan salah, salah dan benar, benar dan salah. Ini kan negasi S, ya, berarti negasinya S salah, benar, dan negasi Q benar, jadinya benar. Kita cek ini dua ini. Ketika nilai tabel kebenarannya itu sama untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari P dan Q seperti ini, maka kita sebut dua pernyataan ini adalah ekivalen atau sama, gitu, ya. Sehingga ketika memiliki tabel kebenaran yang sama, S dan S, SS, BB ini, maka kita simpulkan negasi P atau Q ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Seperti itu, ya. Jadi salah satu membuktikan bahwa dua buah pernyataan itu dia ekivalen adalah dengan menggunakan tabel kebenaran. Nanti kita akan pelajari di materi berikutnya. Nah, kemudian negasi dari implikasi, ya. Kemarin sudah kita berikan contoh, ya. Misalkan jika P maka Q itu adalah contohnya di sini. Jika P Bogor hujan lebih dari 2 jam, maka Jakarta banjir. Nah, ini seperti sebuah teori. Teori ini akan jadi salah ketika atau kita sebut negasi jika P maka Q itu seperti apa, ya. Jadi ini kita mau mencoba kapan pernyataan atau teori ini salah, yaitu ketika Bogor hujan lebih dari 2 jam tapi Jakarta tidak banjir, ya. Sehingga negasi jika P maka Q itu sama dengan P dan tidak Q. Dannya itu tapi di sini. Bogor hujan lebih dari 2 jam
dan Jakarta tidak banjir. Tapi ini kita coba memperhalus kalimatnya menjadi taktik, ya. P dan tidak Q. Kemudian kita cek dengan tabel kebenaran, maka kita lihat jika P maka Q ini, kemudian ini negasi jika P maka Q, kita cek ini negasi jika P maka Q sama P dan tidak Q. Nah, ini memiliki nilai kebenaran yang sama, maka kita sebut negasi jika P maka Q ekivalen dengan P dan tidak negasi Q. Itu untuk implikasi. Nah, berikutnya, nah, ini contoh-contoh ya. Nah, ini penting ini teman-teman semua. Jadi ini kita perlu ingat-ingat ya beberapa aturan ini, bahwa jika P maka Q itu tidak sama dengan jika Q maka P, tidak sama, ya. Jika P maka Q itu juga tidak sama jika negasi P maka negasi Q. Tapi jika P maka Q itu sama dengan negasi Q maka negasi P. Nah, terus kita peroleh jika P maka Q itu nanti akan ekuivalen dengan negasi P atau Q. Bagaimana ceritanya seperti itu? Nah, kita akan cek buktinya ke ekivalensi ya. Ekivalensi contoh misalkan gini. Jika P maka Q. Nah, jika P maka Q. Jika P maka Q. Kalau ini kita negasikan, sama dengan P dan tidak Q, ya. Tapi kalau misalkan kita negasikan 2 kali, maka ini sama dengan negasi P dan tidak Q sama dengan apa ini? Sorry, ini negasi P atau negasi Q. Salah. Bentar, pointer eraser. Maaf ya, ini saya ganti dulu. Ini negasi, ketika negasi P dan jadi atau negasi jadi tidak negasi. Nah, kita peroleh hubungan negasi itu kayak tanda minus ya, tanda minus 2 kali itu berarti ya sudah hilang gitu kan. Jadi kita dapat peroleh rumus jika P maka Q itu sama dengan negasi P atau Q. Nah, ini dapat rumus yang terakhir ini. Ya. Kemudian kalau dapat rumus yang atasnya gimana rumusnya? Nah, nanti ada apa namanya? Hukum logika. Gampangannya gini. P atau jika P maka Q itu kan sudah sama dengan gini ya, kita tahu ya, negasi P atau Q kan, kita boleh balik enggak ini? Atau itu boleh dibalik. Nah, atau sifatnya adalah komutatif, jadi boleh dibalik, Q atau negasi P. Maka dari sini kita peroleh, jadi kalau negasi P atau Q itu jadi jika P nya dinegasi ya, jika negasi P atau Q kalau kita balik ke sana, P jika P maka Q, maka di sini bisa kita peroleh kan P ini negasi ya, berarti ini jadi negasi, maka yang belakang ini tidak berubah, tidak dinegasikan, berarti tetap negasi P. Jika kita peroleh hubungan yang kedua, bahwa negasi P maka jika P maka Q itu ekivalen dengan jika tidak Q maka tidak P, ya. Contoh misalkan ya, tadi kalau jika P maka Q itu jika Bogor hujan maka Jakarta banjir. Jam maka Jakarta banjir. Banjir itu ekivalen dengan tidak Q maka tidak P. Ini sama. Apa itu? Jika Jakarta tidak banjir, maka Bogor tidak hujan lebih dari 2 jam. Nah,
tadi ada lebih dari 2 jam ya. Sorry, ini tak tambahin sini biar pas. Ya, seperti itu. Jadi ingat-ingat, jika P maka G itu sama saja, jika tidak G maka tidak P. Baik, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke negasi dari biimplikasi. Negasi dari biimplikasi itu adalah, karena kita ingat bahwa biimplikasi itu adalah implikasi dua arah ya, jika P maka G, dan jika G maka P, maka negasinya itu adalah kita menggunakan ini ya. Ini karena negasi dan kan, atau di sini negasi kan, negasi jika P maka G, atau negasi jika G maka P, jadi P dan tidak G, atau G dan tidak P. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Nah, baik, seperti itu. Untuk review aja udah 10 menit, gak apa-apa ya. Nah, kita lanjut ke ekivalensi logika, pengenalan ekivalensi logika. Jadi kita langsung masuk ke ekivalensi logika. Itu adalah bagaimana kita membuktikan bahwa dua pernyataan majemuk itu dia memiliki kebenaran yang sama, atau dua pernyataan itu memiliki kebenaran yang sama. Seperti tadi ya, negasi P dan Q itu ekivalensi dengan negasi P atau negasi Q. Bagaimana cara membuktikannya? Itu bisa kita buktikan dengan tabel kebenaran yang sudah kita tunjukkan tadi, dan juga bisa kita buktikan secara aljabar dengan menggunakan hukum-hukum logika. Kalau yang seperti pertama ini kan, yang ini kan tadi kita lihat kan di tabel kebenarannya ya. Nah, untuk yang ini gimana? Apakah ini benar sama? Yang ini agak panjang gitu ya, agak panjang. Yang ini cukup panjang ini pembuktiannya ini. Maka gimana caranya? Maka kita menggunakan hukum-hukum logika. Yang ini ya. Ini kita akan coba buktikan dengan menggunakan hukum-hukum logika. Nah, dua buah pernyataan ekivalen itu kalau sebetulnya adalah yang tadi kita jelaskan, memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan penyusunnya. Ini paling mudah ya sebetulnya pakai tabel kebenaran, tapi seiring dengan banyaknya variabel yang dilibatkan maka akan semakin lama gitu ya. Nah, baik, kita akan coba cek, kita akan menjelaskan terkait dengan ini. Kita lewati ya tautologi kontradiksi ya, kita masuk ke ekivalensi atau hukum-hukum logika. Nah, dua pernyataan S1 dan S2 disebut ekivalensi logis jika S1 benar dan jika dan hanya jika S2 benar, dan S1 salah jika dan hanya jika S2 salah ya. Ini ada beberapa hukum logika yang harus kalian ketahui. Nah, contoh misalkan buktikan. Untuk pembuktiannya gimana? Pakai tabel kebenaran dan secara aljabar menggunakan hukum-hukum logika. Contoh, buktikan bahwa negasi P X OR Q adalah P jika dan hanya jika Q, misalkan kayak gitu ya. Nah, ini perlu menggunakan hukum-hukum logika. Nah, hukum logika pertama adalah negasi ganda ya. Ingat ya, negasi ganda itu kayak negatif, double negatif jadinya positif. Ini juga gitu. Negasi dari negasi P sama dengan P. Kemudian hukum komutatif, P atau Q ekivalen dengan Q atau P. P dan Q ekivalen Q dan P, dibalik. Asosiatif itu pengelompokan, P atau kurung Q atau R sama dengan kurung P atau Q atau R. P dan Q dan R ekivalen dengan P dan Q dan R. Ini kemudian hukum De Morgan, negasi konjungsi dan disjungsi yang kemarin kita pelajari ya. Negasi P dan Q ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Negasi P atau Q ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Kemudian ada hukum distribusi. Nah, distribusi itu kalau di matematika kalian pernah ingat ini ya, distribusi terhadap perkalian. Mungkin kalian pernah ingat bentuk seperti ini ya. Kalau kita ngitung luas keliling persegi panjang ya, itu kan sama dengan 2 kali P tambah L ya kan, sama dengan 2 kali P tambah 2 kali L. Ini namanya sifat distributif.
Nah, ini ternyata ya berlaku di logika ya. Contoh, ini harus beda. Kalau ini kali ini tambah. Tapi di ini nggak berlaku. Di aljabar biasa itu nggak berlaku kalau misalkan ya 2 tambah P kali L ini tidak sama dengan 2 tambah P kali 2 tambah L. Ini nggak berlaku. Ini nggak berlaku. Tapi kalau di logika itu berlaku. Contoh, P dan Q atau R itu ekuivalen dengan P dan Q. Ini kayak air mancur lah orang bilang kan. P dan Q atau P dan R. Nah, ini atonya di sini ya. P atau Q dan R jadinya P atau Q dan P atau R. Seperti itu. Ini namanya hukum distribusi. Kemudian ada berikutnya hukum idempoten. Itu P atau P sama dengan P dan P sama dengan P. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita cek ya. Kenapa kok seperti ini? Kalau P-nya benar atau P juga benar atau benar hasilnya benar. Kalau P-nya salah atau salah maka hasilnya salah. Maka hasil dari P atau P ya tergantung nilai P. Kalau P-nya benar ya ikut benar, kalau P-nya salah ya ikut salah. Makanya P atau P sama dengan P. Demikian juga P dan P. Kalau P-nya benar, jadi benar dan benar. Kalau P-nya salah dan salah. Maka hasil dari P dan P tergantung nilai P. Kalau P-nya benar, hasilnya benar. Kalau P-nya salah, hasilnya salah. Gitu aja. Logikanya, gitu ya. Kemudian identitas itu dia false atau apapun, gitu ya. False atau apapun hasilnya ya apapun. P atau false tergantung dari P. Kalau P-nya benar maka hasilnya benar, kalau P-nya salah ikut salah. Maka disebut false. Ini identitas terhadap OR. Ini identitas terhadap OR. Nah, kalau true identitas terhadap N. Ini identitas terhadap N. Ya. P dan true ya tergantung nilai P. Kalau P-nya true dia ikut true, kalau P-nya false karena ini dan ya berarti dia jadi false. Baik, itu ya. Berikutnya hukum dominasi. Apa itu dominasi? P itu true itu mendominasi terhadap OR. Ini dominan terhadap dominasi terhadap OR. Artinya apa? True atau apapun ya true. Kalau false dia dominasi terhadap N. False and whatever gitu, ya tetap false. False dan apapun ya dia false. Karena false salah satu aja false maka nilai dan itu jadi false. Nah, berikutnya inverse. Inverse itu kalau 1 kali negatif 1 kali 2 kali 1/2 itu inverse namanya. Sehingga jadi identitas. Inverse itu jadinya kalau dikalikan jadi identitas. Kalau tadi true itu kan identitasnya OR kan. Berarti di sini P OR negasi P sama dengan true, maka mesti salah satu di sini kan dia true. Jadi always true. Kalau P dan negasi P, maka salah satu di sini mesti dia false, sehingga dan dengan adanya false salah satu maka menjadi false, namanya inverse. Siapa inverse ini saling menginverse? Negasi P itu inverse-nya P. Negasi P itu inverse-nya P. Nah, terakhir absorpsi. Ya, kalau ini kalau kita lihat ini kayak kayak apa? Distribusi. Mirip karena ini atau ini dan, tapi bedanya di sini. Ini sama. Ini sama. Bedanya di situ. Ya. P atau P dan Q. Kalau kita jabarkan secara distribusi, maka sama dengan P atau P dan kurung ya. P atau Q. Nah, di sini P atau P tadi P dan P atau Q. Nah, ini menjadi bentuk kedua. Jadi ini kayak bolak-balik, kamu pakai distribusi balik lagi gitu. Nah, gimana cara membuktikannya untuk satu pernyataan ini P dan P atau Q sama dengan P ini? Maka kita menggunakan aljabar. Kita cek dulu, ini kita contohkan ya. P dan P atau Q
Sehingga kita akan coba giring ke bentuk atau. Ini kan atau kan? Nah, ini kan atau kan? Atau kan. Ini kita giring P menjadi bentuk atau. P atau apa yang tetap P? Nah, kalau P atau true jadinya true. Kalau P atau apa biar jadi P, maka di sini kita tambahkan P itu sama saja P atau false. Ya kan? Kemudian baru kita distribusinya dibalik distribusinya. Ini P atau, ini P atau, maka P nya kita keluarkan, atau tinggal sisanya false dan key. Nah, kita balik ya, kita balik P atau false dan P atau key kan sama, kita reverse kan, kita balik sama. Sehingga di sini ketika false dan key, maka false dan apapun kan dia false kan, dominasi ya. Sehingga di sini diperoleh P atau false, kemudian kita menggunakan sifat dominasi menjadi P. Nah, akan terbukti. Nah, inilah aljabar itu kayak gitu. Kita giring dari satu sisi, step by step menjadi sisi kanan. Ini sisi kiri, ini sisi kiri. Sisi kiri. Ini kita giring langkah step by step menjadi sisi kanan. Gitu ya. Baik. Nah, bagaimana sekarang kita coba kalian buktikan ini. P atau dibalik ya ini ya. Ini tadi P dan P atau Q, ini P atau P dan Q. Nah, hampir mirip. Nah, tadi kalau kita giring P menjadi P atau false, ini kita giring menjadi P dan true. Nah, ini coba. Ini silahkan dipelajari ya ini ya. Dipelajari sendiri mandiri. Pelajari mandiri. Nah, berikutnya. Kemudian ini kontraposisi yang tadi sudah kita sampaikan di depan terkait dengan P, jika P maka Q itu dia bisa dirubah menjadi beberapa bentuk, tapi hanya beberapa yang memiliki nilai kebenaran yang sama atau ekivalen. Nah, sekarang kita akan kasih contoh soal. Ini ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Buktikan bahwa R dan S, jika R dan S maka Q. Nah, kita coba buktikan di sini. Buktikan jika R dan S maka Q dia ekivalen dengan tidak R atau tidak S atau Q. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Kita buktikan dari kiri. Bukti dari kiri. Nah, nulis gitu ya, bukti dari kiri. Karena kadang itu boleh kita buktikan kanan ke kiri boleh. Jadi kita ini dari kanan kita giring satu-satu menjadi sini. Tapi kita buktikan dari kiri aja yang seperti biasanya. R dan S maka Q. Kita tentukan dulu. Kira-kira kita mau pakai aturan yang mana? Nah, kita tadi sudah ingat bahwa jika P maka Q itu sama dengan tidak P atau Q ya. Kita ambil dulu ini, ya kan? Berarti sama dengan negasi R dan S atau Q. Ekivalen dengan, ini pakai hukum De Morgan, negasi R atau negasi S atau Q. Sekarang kita lihat bentuknya di sini. Yang di kanan itu apa? Maunya seperti ini. Udah sama belum? Udah sama, ya sudah, tutup aja gini. Udah toh? Udah terbukti. Kan udah sama dengan yang di kanan, maka selesai. Kemudian yang kedua ini. Yang kedua ya. Yang satu ini A, ini B. Kita buktikan yang B. Jika P maka Q atau R itu ekivalen dengan P dan tidak Q maka R. Kita lihat dulu. Sepertinya kita bukti ya. Kita buktikan dari kiri lagi kayaknya. Jika P maka Q dan atau R itu kita bisa tuliskan sebagai tidak P atau Q atau R.
sekarang dia minta P dan tidak H itu dia ada di depan, ya kan? Tapi ini kan atau berarti ini berlaku sifat asosiatif. Berarti kita kelompokkan ini P kurung atau H kurung atau R, ini asosiatif, ya. Kemudian ini jadi apa? Negasi P atau H itu kan dia jadi apa? Sebentar. Negasi P atau H. Sebentar. Ini jadi P dan tidak H. Oke. Ini sama saja jika P jika P maka H atau R, P dan tidak H. Sebentar. Oh, ini kan jadi nanti kalau menggunakan hukum yang ini tadi, maka sama saja negasi dari negasi P atau H maka R. Jadi kalau negasi P atau H kan di sini ini dinegasikan jadi P kan, berarti ini kita negasikan menjadi bentuk, karena atau ini menjadi bentuk implikasi, maka di sini harus dinegasikan yang depan, sehingga nanti negasi P atau H ini sama dengan P dan tidak H maka R. Ini terbukti gitu. Baik, bisa dipahami sampai ini? Nah, ini PR-nya, tugasnya. Nanti kita akan kasih beberapa soal. Ini PR ya. Nanti kita tambahi di sini. Bentar, saya carikan dulu soalnya.